Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah Ira. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah pembacaan doa bersama sudah tuntas. Sekarang Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran daring pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama-tama pastikan teman-teman fokus karena untuk menerima informasi diperlukan kefokusan yang sangat untuk menerima informasinya agar teman-teman tidak kebingungan. Kemudian pastikan mengerjakan proyek. Nah, setelah Ustazah memberikan video pembelajaran ini, pastikan selain fokus teman-teman juga mengerjakan proyek yang sudah Ustazah berikan juga di Classroom. Lalu pastikan tuntas. Nah, ini yang terpenting, pastikan teman-teman mengerjakannya tuntas. Baik itu video pembelajarannya dilihat dengan tuntas dan proyeknya. Lalu pastikan melapor. Jika teman-teman sudah selesai, pastikan mengirimkan tugas tersebut ke dalam Classroom. Kita memasuki di tema 3. Subtema 1, tema 3-nya membahas terkait bagaimana tubuh mengolah makanan. Subtema 1-nya adalah makanan sehat. Terdapat Quran Surat Abasa ayat 24-32 yang mengatakan, maka cobalah memandang manusia kepada makanannya. Sesungguhnya telah kami curahkan air securah-curahnya. Kemudian kami lunakkan bumi seluluk-luluknya. Maka kami tumbuhkan padanya benih-benih makanan. Dan anggur dan sayur-sayuran, dan buah zaitun dan kurma, dan kebun-kebun yang subur, dan buah-buahan dan rerumputan. Akan bekal bagi kamu dan ternak kamu. Pada Quran Surat Abasa ayat 24-32 ini menjelaskan bahwa ternyata Allah sudah menitipkan lahan kepada kita semua untuk dijadikan dan dimanfaatkan lingkungannya, karena dari lingkungan tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita. Di sana seperti ada lahan, ada padi yang tumbuh. Nah, itu merupakan bagian dari pemberian Allah yang harus kita manfaatkan, yang bisa dijadikan bekal bagi kita di kehidupan kita selama di dunia. Lalu, makanan adalah sumber energi bagi tubuh teman-teman. Bayangkan jika teman-teman tidak makan, teman-teman akan merasa lemas. Nah, jadi memang makanan tersebut adalah energi bagi tubuh kita. Makanan harus melalui proses pencernaan hingga menjadi bagian yang cukup kecil dan dapat diserap tubuh. Bagaimana caranya kita akan mengonsumsi sebuah makanan tapi tidak dikunyah dalam kondisi makanannya besar? Nah, itu akan menjadi kesulitan. Lalu, makanan yang telah menjadi bagian-bagian kecil itu akan dicerna tubuh dalam proses pencernaan. Nah, proses pencernaan ini sudah terjadi ketika makanan sudah masuk ke dalam mulut. Kalau sudah masuk ke mulut, akan melalui beberapa proses lagi. Nah, itu dinamakan proses pencernaan. Di dalam tubuh manusia terdapat bermacam-macam organ pernafasan dan pasti memiliki fungsinya. Sehingga cara agar kita pencernaannya baik, pastikan teman-teman minum 8 gelas per hari dan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, pencernaan buah-buahan yang akan kaya serat terutama ya, sehingga kesehatan sistem pencernaan terjaga untuk kondisi tubuhnya lebih prima. Selanjutnya,
Ustazah sudah memiliki lagu tema dengan nada kring-kring ada sepeda. Ustazah izin menyanyikan, kemudian teman-teman silahkan mengikutinya. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Kruk 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 bunyi perut, tandanya sudah lapar. Ku butuh makan minum untuk masuk dalam perut. Terpijit, maaf. Di mulut ada lidah, gigi dan air liur untuk segera menghancurkan makanan yang dicerna. Pencernaan di perut ada bermacam-macam, rongkongan lambung usus dikeluarkan di anus. Nah, itu nada kring-kring ada sepeda. Dengan lagu tema 3. Sekarang kita memasuki materinya, yaitu terkait pengertian iklan. Apakah teman-teman pernah melihat di sekeliling teman-teman banyak iklan yang beredar? Baik iklan secara media cetak. Nah, media cetak seperti apa? Seperti yang berada di dalam koran atau kemasan-kemasan plastik. Nah, kemudian selain di media cetak, teman-teman juga pasti melihat iklan yang berada di televisi. Nah, itu walaupun medianya berbeda, sama saja dinamakan iklan. Lalu, ketika teman-teman sudah melihat berbagai macam dan contoh sebuah iklan, menurut teman-teman pengertian iklan itu sendiri apa? Baik, kalau begitu, Ustazah izin jelaskan bahwa iklan di sini adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan, contohnya seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Misal, ada sebuah iklan di televisi yang membujuk teman-teman agar membeli barangnya atau membeli jasanya. Nah, produk yang ditawarkan tersebut kan terlihat di televisi. Nah, itu namanya iklan, teman-teman. Tujuannya agar apa? Agar membujuk kita dan mendorong kita untuk membeli produk atau jasanya. Nah, selanjutnya, iklan di sini pasti memiliki fungsi, karena fungsinya adalah untuk mempromosikan sesuatu produk atau jasa. Misal, Ustazah berjualan handphone. Nah, Ustazah akan berjualan handphone di televisi. Artinya maksudnya Ustazah mempromosikannya melalui televisi. Ustazah misal meminta seorang artis untuk mengiklankan handphone dari Ustazah. Nah, itu tujuannya adalah Ustazah akan mempromosikan suatu produknya apa? Adalah handphone. Lalu ketika Ustazah ingin mempromosikan sesuatu yang berupa jasa, misal berupa jasa ini adalah berupa tenaga, teman-teman. Misal dibutuhkan guru secara cepat pada hari ini, dibuka lamarannya sampai dengan tanggal sekian. Nah, dibutuhkan guru di sini artinya apa yang Ustazah promosikan itu adalah jasa seorang guru untuk mengajar. Nah, lain ya antara jasa dengan produk. Kalau produk itu ada barangnya, ada bentuknya. Tapi jika jasa melainkan adalah sebuah tenaga untuk membantu sesuatu agar terselesaikan. Lalu di dalam iklan juga terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Contoh, ada kata kunci tertentu di sebuah produk obat. Kata kunci tertentu yang terdapat di obat itu adalah kata kunci yang pasti tidak akan dimiliki dan sama dengan produk lainnya. Nah, itu merupakan kata kunci dari setiap produk atau setiap gambar. Dan kata kunci tersebut pasti mendukung gambar. Artinya pasti mendukung suatu produk tersebut. Ya. Lalu selanjutnya masih terkait tentang iklan. Iklan itu haruslah menggunakan kalimat yang menarik dan mudah dipahami. Jadi kalimat yang menarik itu yang bagaimana?
yang menarik yang bisa diingat-ingat oleh khalayak umum, oleh pembacanya. Pokoknya kata-katanya yang menarik yang bisa memikat perhatian pembelinya agar mereka mau membeli produk kita atau mereka mau menggunakan jasa kita. Dan selain menarik, kalimatnya juga pastikan mudah dipahami. Mana mungkin ada iklan yang menggunakan kata-kata yang ternyata sulit dipahami oleh kita. Kita biasanya kan memahaminya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana jika ada iklan yang menggunakan bahasa Inggris? Apakah mudah diterima oleh kita sebagai orang Indonesia? Atau misal ada yang menggunakan bahasa daerah. Mungkin bagi teman sedaerahnya bisa memahami, tapi bagaimana jika ternyata konsumennya atau pembelinya adalah orang di luar daerah itu? Jadi pastikan memang bahasa tersebut mudah dipahami. Lalu iklan juga memiliki kalimat yang bersifat persuasif. Persuasif itu atau mengajak. Jadi bagaimana caranya di iklan pasti memiliki kata-kata yang mengajak untuk membeli. Kata-kata yang mengajak bukan kata-kata yang yuk beli gitu, melainkan kata-kata yang ada dorongan untuk mengajak seseorang tertarik terhadap produk kita. Nah, amatilah gambar iklan di bawah ini. Ustazah sudah sediakan ada gambar iklan. Di sini terdapat satu teman Ikhwan atau laki-laki sedang memegang air di gelas. Nah, kemudian mengangkatnya dan di bawahnya terdapat tulisan bahwa ternyata ada kalimat pentingnya air untuk kita. Nah, kata kuncinya di sini terdapat tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri air sehat, jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini merupakan adanya informasi atau iklan bahwa ternyata air itu sangat penting teman-teman. Sehingga kata kuncinya adalah tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter air per hari. Dan kalimatnya bagaimana? Pentingnya air untuk kita. Kenapa bisa dikatakan pentingnya air untuk kita itu adalah kalimat yang persuasif atau mengajak? Karena air itu sangat penting sehingga dari pentingnya air untuk kita mengajak kita semua untuk meminum air 8 sampai 10 gelas per hari karena air sangat penting gitu. Itu ya. Jadi insya Allah teman-teman sudah bisa membedakan mana persuasif, kalimat persuasif yang bisa mengajak. Karena di setiap iklan pasti memiliki kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Kenapa ada kalimat pentingnya air untuk kita? Ya karena adalah untuk mengajak kita untuk meminum air. Begitu ya. Nah, lalu di sini diinformasikan air yang sehat itu yang seperti apa ciri-cirinya. Selanjutnya, jika Ustazah tanya, bertutur tentang apakah iklan itu? Jadi iklan ini menjelaskan atau menginformasikan adanya himbauan untuk kita meminum air. Kepada siapa iklan itu ditujukan? Iklan ini ditujukan untuk setiap orang teman-teman. Tidak kalangan tua muda atau anak kecil atau remaja dan sudah dewasa. Tidak, karena memang air itu penting bagi tubuh kita. Apakah makna gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Nah, jika menurut Ustazah, makna yang ditampilkan di iklan tersebut adalah ajakan, adalah promosi agar kita menyadari bahwa air itu penting bagi kita dan kita peduli pada kesehatan kita. Terkadang kan kita sering minum secukupnya. Secukupnya di sini kalau mau minum baru minum gitu. Tapi padahal tubuh kita itu memang memerlukan 8 sampai 10 gelas. Gitu. Kadang kan coba bayangkan saja, biasanya kamu meminumnya berapa gelas atau bahkan berapa tengguk dalam sehari. Nah, jadi maknanya yang ditampilkan di iklan ini adalah ajakan untuk meminum air sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 8 sampai 10 gelas per hari. Ya. Selanjutnya, amatilah gambar iklan di bawah ini juga. Di sini ada iklan, ada sebuah makanan, ada tulisan halal. Kemudian rasa pasti selalu mantape katanya.
Kemudian dia menjual aneka masakan, daging ayam, udang, gurame, cumi, daging sapi. Kemudian ada rutenya dan ada alamatnya. Coba, di sini terlihat kalimat iklannya apa? Kalimat iklannya di sini aneka masakan, daging ayam, dan lain sebagainya. Gambar iklannya seperti apa? Oh, ada gambar makanannya, ada gambar Gatot kacanya ya ini. Nah, itu adalah gambar iklannya. Kata kuncinya apa? Ini kalimat iklannya, rasa pasti selalu muantape. Terus aneka makanan, menyediakan apa saja. Dan kalimat kata kuncinya adalah menu masakan selalu sehat. Menu masakan selalu halal. Kenapa? Karena urusan makanan pasti itu adalah menjelaskan tentang kalimat iklannya. Ya. Jadi memang kalimat iklan dengan kata kunci iklan selalu berkaitan, teman-teman. Namun yang terpenting di sini adalah bahasanya menarik, mudah dipahami, dan mengajak kita untuk membeli iklan tersebut, artinya membeli produknya. Ajakan untuk kita bisa memakan aneka masakan, baik daging ayam, udang, gurame, cumi, daging sapi, dan sebagainya. Nah, jadi sudah mau membeli belum? Katanya rasa pasti selalu mantap. Baik, selanjutnya kita memasuki proyek yang harus teman-teman kerjakan. Teman-teman silahkan buatkan iklan masyarakat yang berkaitan dengan makanan sehat. Nah, kemudian berikan penjelasan dari iklan yang teman-teman buat. Berikan kata-kata iklannya dan teman-teman buatkan gambar ya. Lalu gambarlah dan warnai menggunakan buku gambarmu, kemudian fotokan dan kirimkan di Classroom. Mudah bukan? Ya. Tentu saja izin menjelaskan kembali, teman-teman silahkan buat iklan masyarakat yang berkaitan dengan makanan sehat. Misal, teman-teman masukkan gambarnya sayur-sayuran atau buah-buahan. Lalu teman-teman berikan kata-kata iklan. Contohnya, diskon 15%. Itu bukan masalah saat kamu ingin sehat. Karena sehat itu mahal. Misal begitu ya kata-katanya. Jadi, diskon 50% itu tidak seberapa jika dibandingkan tubuh kita sehat. Daripada kita sehat karena ingin makan buah-buahan dan sayur-sayuran diskonan, lebih baik kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari dibandingkan harus memikirkan diskonan baru bisa beli buah dan sayur. Misal, ajakannya seperti itu misal. Nah, begitu ya terkait informasi proyeknya. Kemudian, tetap semangat teman-teman dan tetap percaya diri dengan hasil kerja kerasmu sendiri. Saya yakin teman-teman mampu menyelesaikan proyeknya dengan baik, dengan tuntas dan tepat waktu, sehingga dari pembelajaran ini ibadah yang bisa kita ambil adalah mengetahui maksud yang disampaikan dari iklan tersebut. Kita bisa jadi tahu ketika melihat iklan, produk apa yang ditawarkan, jasa apa yang ditawarkan, sehingga kita bisa menentukan tertarik atau tidak tertarik. Kemudian memahami informasi yang disampaikan. Lalu dengan begitu penjelasannya alhamdulillah sudah tuntas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengerjakan proyek. Ustazah mohon undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.